Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Pengen kaya Tuhan. Gengs, emang ya, buat kaum rebahan dan tim mageran kayak kita-kita nih, hal-hal yang serba instan tuh udah pasti enak. Kayak kalau perlu lagi kosidahan tuh, tapi lagi malas masak, pengen kan tau-tau tring gitu, ada makanan di meja. Atau pengen kurus gitu, tapi kagak pengen olahraga, capek. Kerjanya tiap hari drakoran gitu sampai malam. Sambil berdoa, ya Tuhan, semoga badanku setinggi Lee Min Ho dan six pack-nya kayak Jung Hae In ya, amin gitu. Terus berhayal lagi, pengen jadi orang kaya kayak Kang Temo, tapi malas kerja. Pengen ngecek ATM gitu, tahu-tahu saldonya nolnya tuh kok banyak banget berdarat. Ya Allah, ngayal mulu sih lu hidupnya. Bangun yuk, jangan ada gila-gilanya hayal babu mulu lu. Tapi sebenarnya sih bisa-bisa aja, gengs. Hayalan babu lu itu terrealisasikan dengan sekejap atau tring gitu. Langsung deh lu bisa cakep gitu kan, terus kaya raya. Gimana caranya? Tinggal pakai susuk dan pesugihan. Bener-bener solusi yang dijaminnya instan. Instan masuk nerakanya juga maksudnya. Kalau kita nyari duitnya aja udah halal, insya Allah itu kan barokah begitu. Tapi kalau kita nyari duitnya haram, macam kayak pesugihan, terus bisa jadi kaya secara instan. Siap-siap aja lu nanggung konsekuensinya. Seperti kejadian yang dirasakan sama orang sekampung nih di desa Kali Kuning namanya, dimana hampir seluruh warganya itu hilang seketika gara-gara mereka ini pada melakukan pesugihan rame-rame, gengs. Lah apa nggak ngeri tuh? Tapi selain pesugihan, ada nggak sih cara yang instan namun halal dan barokah juga kagak pakai adegan masuk neraka begitu? Misalnya kita samponya habis nih, mager mau ke warung, pengen tiba-tiba dianterin aja itu sampo. Cuman nih ngeliat di dompet juga kok tipis banget nih duit akhir bulan. Apakah solusinya samponya tuh dikasih air begitu, yang penting berbusa? Jangan terlalu sedih begitu, wahai sahabatku. Kalian tinggal aja deh buka aplikasi Bukalapak. Karena di Bukalapak, semua kebutuhan harian kalian, banyak banget tuh berbagai produk-produk FMCG, lengkap dan pastinya murah. Karena lagi ada diskon up to 90%. Jadi selain bisa dapat barang-barang kebutuhan harian secara instan ya, tinggal order aja gitu, tak di rumah, kagak perlu keluar satet gitu kan. Barang akan dikirim tuh, diantar cut ke depan pintu, tok berasa magic. Tapi ini versi halal ya, yang nganter bukan Om Jin, melainkan Om Kurir. Harganya juga murah, karena lagi ada diskon tadi tuh. Jadi mau tanggal tua, tanggal muda, itu nggak masalah. Lu beli deh tuh, sampo, sabun, odol, sikat gigi, deterjen, semuanya. Barang-barang buat bebersih rumah dan bebersih diri. Sekalian deh lu bersihin deh tuh. Tetangga lu tuh yang ahlaknya pada kotor semua. Abis sukanya begunjing mulu tiap hari. Perkara nih, setiap hari dilihat-lihat rumah kita kayak kedatangan kurir mulu. Nganterin paket-paket tadi kan, langsung digosipin. Dikata, itu kita kerjanya apa sih? Ada aja uangnya tiap hari beli belanjaan online. Beli kulkas baru, beli TV baru, beli handphone baru. Langsung deh pada tetangga tuh ngintip-ngintip. Dari balik pagar atau sok-sok nyapu gitu kan, matanya mendelat beli, ya mereka nggak tahu aja. Kalau kita nih ordernya selalu di Bukalapak, dimana lagi ada gadget dan barang-barang elektronik yang juga pada lagi diskon up to 90%. Pokoknya kalian bisa tinggal rebahan aja di rumah, order gitu, semuanya dari aplikasi Bukalapak. Dan tinggal tunggu aja barang bakal dianterin. Pokoknya biarkan deh tetanggamu mengira dirimu ikut pesugihan. Tapi jangan beneran ikut pesugihan ya, takut. Soalnya mungkin memang yang namanya pesugihan itu udah nggak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kayak misalkan kalau kita lewat warung makan, lihat rame banget itu sampai ngulur begitu, enak kali ya. Tapi karena perkara malas makannya di sana, kita bawa pulang itu makanan. Nah di rumah ternyata rasanya kok beda, anyep. Langsung dalam hati sujon, jangan-jangan warungnya itu pakai pesugihan. Habisnya rasanya beda kalau makan di rumah sama makan di tempat. Ya tapi yang namanya kayak pendadak dengan cara pesugihan begitu, pasti kan ada syarat dan konsekuensinya. Soalnya hey, di dunia ini nggak ada yang gratis, kawan. Semuanya harus bayar. Mau judulnya ini pesugihan dari dunia lain gitu kan, juga harus bayar tuh. Heran ya, berarti kagak manusia, kagak setan, matre semua. Nah, udah jadi cerita umum juga. Kalau pesugihan itu biasanya dibayarnya dengan cara ngasih tumbang sebagai mahar atau barter buat si makhluk gaib. Yang mana hal tersebut katanya banyak tuh dilakukan sama orang-orang di desa Kali Kuning yang terletak di kaki Gunung Unggaran, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jadi kalau Kali Kuning ini kan katanya di Jawa Tengah. Kalau Kalimalang itu adanya di Bekasi ya. Tapi di situ kagak ada pesugihan sih. Cuma panas banget mataharinya kayak neraka bocor. Nah, penduduk di desa Kali Kuning ini awalnya sebenarnya hanya ada sekitar 40 rumahan aja. Jadi misalkan kalau dalam satu rumah ada 5 orang, kira-kira penduduknya total 200 orangan lah. Tapi misalkan kalau dalam satu rumah itu nggak ada orangnya, ya mungkin lagi pada pergi ke pasar kali, bodo amat. Nah, waktu dulu geng, sebelum ada kejadian mistis orang-orang pada hilang, desa Kali Kuning itu terkenal sebagai desa yang indah. Karena pemandangannya langsung dikelilingi hutan-hutan dan gunung-gunung yang hijau-hijau. Udah gitu, penduduk-penduduk di desa ini tuh terkenal mapan, alias banyak orang kayaknya. Atau isinya kumpulan dari
juragan-juragan orang-orang yang sukses. Tadi kan sekitar 200 orangan. Itu 80%-nya kayak semua, geng. Bisa dibilang juga ini desa. Di antara desa-desa sekitarnya lainnya, desa Kalikuning ini, itu yang paling mentereng. Ibarat kata ini kayak yang di daerah Pondok Indahnya begitu. Tapi usut punya usut, ternyata nggak semua kekayaan yang dimiliki oleh warga desa Kalikuning itu merupakan hasil jeripaya keringat mereka sendiri. Melainkan banyak dari penduduk desa ini yang tergiur sama yang namanya jalan pintas buat bisa cepet kaya lewat pesugihan tadi. Dan hal ini uniknya menjamur di sana, gengs. Ya pondasi orang kita kan emang suka latah ya. Suka ngikut apa aja gitu yang lagi viral diikutin. Nah mungkin pada saat itu di desa Kalikuning emang lagi ngetren ikut-ikut pesugihan kan. Lihat tetangga nih, kok itu bisa beli Pajero baru ya? Kok itu tetangga baru bangun rumah bisa sampai 3 tingkat, bagus banget. Si istrinya tetangga itu juga baru beli baju baru tuh yang bisa naik turun kok tinggal naik turun terus. gitu nggak sih nadanya? Yang ngelihat hal-hal kemewahan duniawi begitu kayak mau dong ikutan join pesugihan. Tapi emang nggak semua warganya ya. Kayak yang tadi gue udah bilang, sekitar 80% lah yang pada ikut pesugihan, jadi hampir semuanya juga. Tapi ada nih sebagian 20%-nya yang lurus-lurus aja hidupnya lempeng, gak neko-neko, sederhana, dan mengejar kunci surga. Yang mana pada akhirnya warga desa yang pada lempeng-lempeng ini justru yang malah selamat dari tragedi tumbal massal yang terjadi di desa Kalikuning di tahun 1974, gengs. Di awal semuanya tuh baik-baik aja. Orang-orang yang pada ikut pesugihan itu hidupnya makmur dan beneran jadi kaya. Terus diikutin sama tetangga-tetangganya kan. Nah tapi balik lagi, yang namanya pesugihan itu kan butuh yang namanya tumbal. Kalau ini ada satu desa pada pesugihan semua, lama-lama tumbalnya habis dong. Alias satu sama lainnya ikut pesugihan jadi musuh otomatis. Kayak jadi seuzon. Lu mau tumbalin gue ya? Lu nih pasti mau tumbalin gue karena aku lu. Jadi main tuduh-tuduhan serang-serangan. Lagian kocak juga ya. Kalau pesugihan mah sendiri-sendiri aja, jangan bilang-bilang. Ini malah pada rekrut orang dan berujung kehabisan mangsa. Karena itu semakin lama nih, orang-orang yang pada ikut pesugihan di desa itu semacam melanggar pantangan mereka secara sepihak, geng. Mungkin pada mikir ya udahlah, gue udah kaya nih, udah cukup segini aja lah. Kagak usah tumbal-tumbalan lagi. Lagian emang udah kagak ada orang lagi nih bisa dijadiin tumbal. Lah sama-sama ikut pesugihan, jadilah setan-setan nih. Pada merasa habis manis sepah dibuang. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Ibarat kata pacar terus ngerasa bosan minta putus. Ya ngamuk lah, pasti ada konsekuensinya. Dimana dalam satu hari, tahu-tahu terjadi sebuah bencana longsor yang sangat dahsyat, geng. Yang dalam semalam aja, itu membuat sebagian rumah warga tertimbun longsoran bersama orang-orangnya. Yang menjadikan kayak itu desa kuburan massal. Karena ini kejadian zaman dulu ya, dimana peralatan kan belum secanggih sekarang. Dan juga memang akses ke desa Kalikuning ini, itu cuma jalan setapak doang susah. Gak mungkin bisa dilalui sama alat berat. Akhirnya nggak ada yang banyak bisa membantu. Penduduk-penduduk desa lainnya juga nggak tahu harus gimana ya. Bahkan sekedar buat evakuasi mayat yang tadi pada tertimbun juga nggak memungkinkan. Karena longsorannya banyak, geng. Jadi udah para korban terkubur di dalam situ aja. Bareng sama rumah dan harta benda mereka yang nggak dibawa mati. Nah, yang menjadi misteri adalah semua rumah yang tertimbun tadi longsoran itu memang rata-rata rumah orang-orang yang dipercaya pada ikut pesugihan, gengs. Dan orang-orang yang dianggap bersih yang pada lempeng-lempeng tadi, itu rumahnya nggak kena sama sekali, alias mereka selamat. Cuma karena memang kondisi desanya udah nggak mungkin layak ditinggali, masa tinggal di antara longsoran kan takut ya. Mereka-mereka yang selamat ini, itu akhirnya pindah ke desa lain yang memang dekat juga wilayahnya, yaitu di desa Telawah dan desa Brujulan. Nah, kenapa tadi kok bisa dibilang kalau yang tertimbun tadi orang-orang yang pada ikut pesugihan dan yang selamat adalah orang baik? Tahu dari mana? Menurut para saksi mata yang selamat pada saat itu, rumah warga pertama kali yang kena musibah adalah orang paling kaya di desa itu, geng, bernama Pak Wagi. Jadi rumahnya si Pak Wagi ini yang pertama kali duluan tuh tersapu sama longsoran tanah. Tapi anehnya ada satu rumah warga lain namanya Pak Langgat yang lokasi rumahnya tuh sejalur duluan sama longsorannya. Jadi rumahnya Pak Langgat dulu baru rumahnya Pak Wagi. Tapi rumahnya Pak Langgat ini nggak kena, geng, secara ajaib. Jadi longsorannya kayak lewatnya rumahnya Pak Langgat terus nimbun rumahnya Pak Wagi. Kan nggak logis ya? Dimana katanya memang Pak Langgat ini itu termasuk warga desa yang hidupnya sederhana aja, jauh banget dari kata mewah. Nah, yang bikin ngerinya lagi, jadi yang selamat dari bencana longsor itu ada nih yang namanya Kadarinu, dimana sebenarnya keluarganya bisa dibilang ikut pesugihan juga. Cuma kebetulan pada saat kejadian itu si Kadarinu itu lagi pergi atau lagi nggak di desa Kalikuning lah. Jadi satu keluarga di rumahnya tuh nggak ada yang selamat, tapi dia doang nih jatuhnya yang selamat karena lagi nggak di lokasi. Dan setelah kejadian tersebut, dia pindahlah nih ke daerah Bandungan yang lokasinya lebih jauh dari desa pengungsian desa Telawah sama desa Brujulan tadi tuh. Mungkin niatnya dia ini memang buat menghindar dari kutukan pesugihannya ya. Kalau misalkan dia ikutan pindahnya ke desa yang deket kayak desa Telawah sama desa Brujulan, itu radiusnya kan masih sekitaran situ-situ aja. Takutnya tetap kena, jadi sekalian kaburan jauh lah. Tapi sialnya, gak lama setelah Kadarinu ini pergi, dia itu meninggal juga ketabrak motor, gengs. Jadi udah kayak cerita-cerita di Final Destination. Emang udah ditekin aja nih ajalnya. Mau pergi kemana juga nggak selamat. Pokoknya hanya dalam satu malam saja, hampir seluruh penduduk di desa Kalikuning itu hilang tertimbun longsoran. Dan desa Kalikuning yang tadinya ini terkenal mapan, itu langsung lenyap gitu aja.
Datanglah hai uang keberuntungan, banjiri laci-laci uangku. Nah gengs, biar kita paham dan nggak terjerumus sama hal-hal pertumbalan, kita bahas sedikit aja yuk soal macam-macam tumbal. Ya siapa tahu nih keluar di soal ujian, atau minimal misalkan bisa jadi bahan obrolan kalau lu lagi ngopi darat begitu. Terus kehabisan topik pembicaraan nih buat punchline. Daripada basa-basi gitu ngomongin hal-hal yang basic, macam kayak langitnya bagus ya, ih nggak greget gengs. Ntar lu dianggap, ih ini orang biasa banget personalitinya, ih nggak mau gue, ntar gitu loh. Mending lu bahas nih, kayak, kamu tahu nggak sih, tumbal tuh ada macem-macem loh. Ih dijamin, doi jadi makin penasaran. Bener, tumbalnya apa aja sih? Nah dari informasi yang gue searching, bukan pengalaman pribadi ya, searching, ternyata tumbal pesugihan itu jenisnya ada 7 macam gengs. Iya ada 7 bener, baru tahu kan lu? Yang pertama, namanya tumbal musuh, alias orang yang dibenci nih. Nah tumbal jenis kayak gini, biasanya diminta sama pesugihan tukar guling namanya. Jadi si pelaku pesugihan ini melakukan transaksi jual musuh dengan ngorbanin orang yang dia benci sebagai tumbalnya atau alat transaksi antara si pelaku dan makhluk gaib. Yang biasanya memang tujuannya itu emang buat balas dendam. Jadi hati-hati lu kalau bersikap. Jangan tengil jadi orang. Ntar kalau ada orang yang jadinya gedek sama lu, benci, dijadiin tumbal lu, ih takut. Yang kedua itu ada namanya tumbal keluarga. Nah, bedanya sama pesugihan tukar guling tadi, di sini tumbalnya adalah orang yang paling disayangi. Ya memang biasanya kan berasal dari keluarga sendiri. Dan pesugihan itu namanya tutup garwo. Maksudnya keluarga di sini itu berarti bisa istri, bisa anak, atau siapapun lah yang dipinginin sama si jinnya gitu ya, masih dalam hubungan darah. Karena akan dilihat nih, kamu tuh lebih condong sayangnya ke siapa. Nah, itulah yang bakalan diambil sama si jin. Ya mana konon katanya, imbalan dari tumbal orang terkasih ini, itu nilainya adalah yang paling besar banget. Bisa bikin langsung kayak mendadak, melimpah ruah, sampai jumawa hahaha begitu. Lanjut jenis yang ketiga, ada tumbal tukar janin atau biasa disebut meteng tembean, di mana sang ibu yang lagi hamil anaknya yang masih berusia 7 bulan tuh maksimal. Syaratnya nggak boleh lebih dari 7 bulan ya. Disitulah sang ibu harus merelakan janinnya buat dikasih ke jin bangsa perempuan. Setelah udah sepakat nih, sang ibu atau pelaku pesugihan itu bakal dapat imbalan berupa uang atau perhiasan. Dengan kata lain, ini bisa disebut juga transaksi jual beli bayi antara manusia dan setan. Ada lagi tumbal jenis keempat, namanya tumbal umur sendiri. Nah kalau perjanjian pesugihan ini sebenarnya nggak ngerugin orang lain ya, karena caranya memotong umur diri sendiri aja untuk ditukar sama harta atau kenikmatan duniawi sama si pelaku pesugihannya semasa hidupnya. Nah biasanya nih, perjanjiannya akan ditentukan sampai umur berapa dia bakalan hidup dan bisa menikmati harta duniawinya itu. Jadi bisa dibilang hidupnya nih tinggal countdown aja, hitung mundur nih dari foya-foya sampai akhirnya masuk neraka. Jenis tumbal yang kelima itu ada tumbal jual jiwa. Hampir sama kayak yang tadi, dimana di sini pelaku pesugihannya sepakat buat dijadikan budak jin dan jadi tawanan kekal di dunia bangsa jin pas dia nanti sudah meninggal. Ya mirip-mirip sama yang sebelumnya tadi lah. Cuma kalau yang ini umurnya nggak dikurangin. Sesuai aja lah, tapi pas matinya nanti ya jadi budak jin. Ih, mau lu begitu? Buat kalian udah pernah ngerasain di dunia nih jadi budak korporat aja ya? Berat banget rasanya, makan hati mulu gitu, stres. Apalagi seumur hidup disuruh jadi budak jin. Gue mau nggak usah bilangin zalik. Langsung aja karena ya ada tumbal jual diri. Ternyata di dunia lain yang namanya open BO itu ada juga ya, tapi open BO-nya lain. Bukan nyari om-om senang atau tante-tante girang. Itu mah sudah biasa. Ya kebiasaan sih lu, mainannya buka micat mulu. Nah, dalam tumbal jual diri ini, sama tuh pelaku harus rela menjual dirinya sendiri buat disetubuhi sama makhluk gaib. Bahkan ada juga yang sampai akhirnya menikah dengan jin dan harus selalu nurut sama kemauan jin ini. Ya mirip-mirip jadinya kayak cerita Bima di KKN Desa Penari dah tuh. Demi bisa dapat pusaka buat nahlukin Widya, si Bima kan jadinya harus sama Badar Wuhi. Nah lanjut ya kita ke jenis tumbal yang terakhir nih, namanya tumbal susuan. Nah biasanya ini jadi syarat buat orang yang melakukan pesugihan dengan memelihara tuyul. Nanti tuyul yang dipelihara itu akan kerja tuh buat nyari duit yang akan diserahkan kepada sang pemilik. Tapi sebagai imbalannya, istilahnya bayar bensin buat si tuyulnya nih, pemiliknya tentunya harus menyusui alias nenenin si tuyulnya itu. Tapi yang dihisap itu bukan susu, melainkan darah, gengs. Lu nggak? Makanya pemiliknya itu biasanya lama-lama akan kayak orang sakit, kurus, dan biasanya sih nggak ada yang kuat ya, alias berujung meninggal. Tapi misalkan kalau yang dipelihara atau yang ngisap darahnya itu macamnya Edward Cullen, bentukannya begitu ya, yang disuruh nyusu, mungkin bunda-bunda bakal pada goyah hatinya. Ngaku lu pada lu pas ngeliat sosoknya tuh, astagfirullahaladzim, nggak mau, asalnya nggak mau, dosa musyrik. Tapi pas ngeliat sosoknya Edward Cullen, bisa, saya bisa, ayo Edward, nyusu nih. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang,
Cuman uang, uang, dan uang, Tante. Nah, kurang lebih itulah pembahasan kita hari ini mengenai misteri pesugihan dan pertumbalan. Intinya apapun tumbalnya, kagak ada yang baik sih jatuhnya ya, gengs ya. Harta juga kagak dibawa mati. Sementara doang kita ada di dunia ini. Ngapain sih pakai cara-cara begitu? Ya malah ujung-ujungnya membuka pintu neraka. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai deh iman kita yang cuma setipis masker oplosan tuh sampai nerawang banget bahannya. Auto virus masuk apa kagak? Kita gadein ke syaiton nih biar demi cepet kaya. Dengan balasannya siksa api neraka tuh lagi-lagi. Kerja atau usaha aja lah. Yang rajin begitu, ntar juga lama-lama insya Allah bakal kelihatan hasilnya. Lagian juga rezeki kagak bakalan salah alamat ya, gengs. Yang suka salah alamat mah kurir nganter barang. Tapi selama gue ordernya di Bukalapak, alhamdulillah sih nyampe terus. Kagak pernah sampai salah itu kurir. Apa abang kurirnya udah apal kali ya? Perkara tiap hari ada aja paketnya diantar ke rumah gue. Bisa gue beli apa-apanya, kebutuhan sehari-hari itu semuanya lewat Bukalapak. Karena di Bukalapak, produk-produk FMCG kayak sabun mandi, sabun cuci piring, sabun buat ngepel, shampoo, odol, lotion, kebutuhan semuanya lagi diskon up to 90%. Jadi ya udah semua gue order aja lewat Bukalapak. Ketimbang harus jalan sendiri ke supermarket. Bensin aja udah habis berapa tuh bisa-bisa. Uang parkir juga tuh. Nah tapi ngomong-ngomong bensin, buat yang pada suka belanja otomotif juga nih, ada info penting banget. Buat kalian nih bisa belanja keperluan otomotif. Sekarang waktunya belanja sepuasnya. Buat menangin Yamaha Gear 125. Yang pastinya hanya di Bukalapak ya. Jadi langsung aja deh, cek aplikasi Bukalapak. Yang biasa, bisa langsung kalian klik link yang ada di bawah. Sama jangan lupa main-main ke channelnya Bukalapak. Soalnya di sana gue ngebahas juga, ada nih satu desa di Indonesia lagi yang hilang juga dalam satu malam. Tapi bukan karena pesugihan, tapi karena sesuatu hal yang sama-sama nauzubillah min zalik. Penasaran kan? Makanya main-main ke channelnya Bukalapak. Karena ternyata banyak cerita-cerita desa di Indonesia yang pada ngeri-ngeri begini. Ya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Minta like ya juga. Dan jangan lupa follow Instagram gue @rota. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Assalamualaikum.